Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, sekarang kita waktunya belajar matematika ya. Nah, kita ini sudah masuk ke dalam pertemuan kedua. Setelah kemarin pertemuan pertama, kita sudah berkenalan dan sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, untuk materi pertama kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, Ibu yakin untuk bilangan berpangkat ini kalian sudah tidak asing lagi karena kalian sudah pernah belajar di bangku SD dan bangku SMP. Baiklah, sebelum kita ke bilangan berpangkat, kita ke definisinya dulu ya atau pengertiannya. Nah, di sini untuk definisi bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang bilangan pangkat bulat positif. Bagaimana itu? Perhatikan di sini ada bentuk umumnya bilangan pangkat bulat positif. Misalnya A pangkat N. Itu penjabarannya adalah A kali A kali A kali A sampai dengan dikali A ke N. Nah, untuk pengertiannya atau keterangannya, A ini adalah bilangan pokok atau koefisien atau juga bisa disebut dengan basis. Nah, untuk N ini adalah pangkatnya atau eksponennya. Sedangkan kalau A pangkat N, nah ini baru bilangan berpangkatnya. Contohnya, di sini Ibu memberikan dua contoh ya. Contoh yang pertama ada 2 pangkat 2. Itu berarti sama dengan 2 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 4. Dan yang kedua ada 5 pangkat 3, sehingga basis atau koefisiennya dikalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 5 dikali 5 dikali 5, sehingga hasilnya adalah 125. Untuk berikutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi pemangkatan. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali ada 5 sifat bilangan berpangkat yang akan Ibu berikan kepada kalian. Oke, untuk yang pertama ini sifatnya ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, bagaimana mengoperasionalkannya? Ini akan menjadi A pangkat M ditambah N. Ini berlaku apabila koefisien atau basisnya sejenis. Kalau tidak sejenis, ini tidak berlaku ya. Jadi kalau sejenis, pangkatnya bisa kalian jumlah. Nah, misalnya di sini Ibu punya contoh soal. Ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 4 ditambah 2. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 6. Untuk sifat yang kedua, ada A pangkat N dibagi A pangkat N. Nah, ini sama seperti sifat yang pertama. Pangkatnya harus sejenis. Tapi kalau untuk pembagian pangkatnya dikurang. Menjadi A pangkat M min N. Misalnya Ibu punya contoh 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, cara mengoperasionalkannya adalah 3 pangkat 5 dikurang 2. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3. Untuk sifat yang ketiga, ada A pangkat M dipangkatkan lagi ke N. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Menjadi A pangkat M dikali N. Atau Ibu punya contoh soal di sini. Ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 6. Untuk sifat yang keempat, jika ada koefisien yang berbeda atau basis yang berbeda, di sini dikalikan. Misalnya A dikali B pangkat N. Nah, ini penjabarannya menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Atau misalnya di sini Ibu ada contoh soal 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya akan menjadi
2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini kalau koefisien atau basisnya berbeda. Dan yang terakhir, apabila ada A per B pangkat N, ini akan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Dan Ibu punya contoh soal, misalnya 3 per 5 dipangkatkan 2 akan menjadi 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Oke, setelah tadi itu semua adalah sifat-sifat bilangan pangkat positif ya. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali atau belajar kembali tentang pangkat bulat negatif dan nol. Pada pokok bahasan ini, kalian akan belajar bagaimana sih caranya mengubah dari pangkat bulat negatif atau pangkat negatif ke dalam pangkat bulat positif. Nah, di sini ada 2 sifatnya. Misalnya untuk sifat yang pertama, ada A pangkat min N. Nah, ini pangkatnya min nih. Nah, dia akan menjadi pangkat positif apabila dirubah ke dalam pecahan. Nah, dia akan menjadi 1 per A pangkat N. Nah, di sini sudah positif dia. Contohnya, Ibu punya 3 pangkat min 5. Dia akan menjadi positif dengan diubah menjadi pecahan, yaitu sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Dan untuk yang kedua, sebaliknya dari sifat yang pertama, jika dia ada di bawah negatifnya, pangkat negatifnya, maka dia akan menjadi positif kalau posisinya di atas. Di sini misal ada 1 per A pangkat min N, dia akan menjadi positif menjadi A pangkat N. Misal, Ibu punya contoh, 1 per 2 pangkat min 3, itu akan menjadi 2 pangkat 3. Dan yang terakhir, di sini ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi intinya, setiap bilangan berapapun, angka berapapun, koefisien berapapun yang dipangkatkan 0, itu maka hasilnya akan sama dengan 1. Itu pasti. Nah, misalnya Ibu punya contoh, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, baiklah, demikianlah materi yang Ibu ajarkan untuk minggu ini. Semoga kalian dapat menyerapnya dengan baik dan menyimak dengan baik. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.